Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cindy Natritilova akan mensimulasikan RPP kelas 2, tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam, Bu. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat, Allahu Akbar. Amin. Baiklah, anak-anak Ibu. Sekarang coba anak-anak Ibu lihat tempat duduk anak Ibu sekarang. Apakah sudah rapi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jika sudah rapi, keluarkan semua perlengkapan Belum, belajarnya. Bu. Pastikan penghapus, pensil, pena, penggaris, dan buku ada di atas meja dan di depan anak-anak Ibu. Sudah rapi, Bu. Nah, jika sudah rapi, silahkan ketua kelas pimpin doanya nak untuk kita mulaikan pembelajaran pada hari ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Siap. Teman-teman siap. Gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Recording lo ya? Masih berlanjut. Recordnya dulu, matian. Sabar, Ki. Sabar. Ya. Nah, baiklah anak-anak Ibu, sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya. Yang pertama, Rizky. Rizky ada, Bu. Di mana Rizky? Kok kameranya nggak menyala? Mikrofonnya rusak, Bu. Rizky mikrofonnya rusak, Bu. Hadir, Bu. Baik, Rizky. Yang kedua, Asma Indah. Rizky ada, Bu. Hadir, Bu. Asma Indah hadir, Bu. Baik, selanjutnya Puja hadir. Hadir, Bu. Nah, hadir semua ya anak-anak Ibu pada hari ini. Iya dong, Bu. Kan anak rajin. Bagus, kita sebagai penerus bangsa nantinya harus rajin dalam mencari ilmu, pengetahuan ya anak, agar kelak anak-anak Ibu bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan orang tua. Amin.
Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Bu, saya, Bu. Silahkan Asma Indah. Ada dengar suara saya, Bu? Ada, silahkan Asma Indah. Materi apa yang kita bahas pertemuan kemarin? Minggu kemarin kita membahas tentang lingkungan yang tidak sehat, Bu. Sepertinya jaringan Ibu bermasalah, Indah. Ya, benar Asma Indah. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang lingkungan tidak sehat. Selanjutnya, siapa yang ingat pembelajaran kemarin kita membahas tentang apa? Ayo Sylvia, apakah Sylvia ingat pembelajaran kemarin tentang apa kita belajarkan? Sikap persatuan, Bu. Ya, benar. Persatuan dalam keberagaman di keluarga. Ya, benar. Pertemuan kemarin kita telah membahas sikap persatuan dalam keberagaman di keluarga. Nah, di pertemuan sekarang, kita akan membahas pada tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, serta pembelajaran 2, hidup bersih dan sehat di rumah. Anak-anak Ibu mengerti? Mengerti, Bu. Baiklah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yaitu mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat, memahami makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah, dan kita juga akan mempraktikkan gerak secara seimbang dominan statis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Anak-anak Ibu paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, jika anak-anak Ibu sudah paham dan mengerti, sekarang kita masuk saja pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan anak-anak Ibu perhatikan dan amati gambar yang ada di video pembelajaran yang Ibu tampilkan ini ya, karena nanti akan ada pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada anak-anak Ibu semuanya. Baik, Bu. Nah, tadi kan anak-anak Ibu sudah mengamati gambar di video pembelajaran tersebut. Nah, sekarang siapa yang tahu? Kan ada pertanyaan yang Ibu berikan. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Dayu dan keluarga pada gambar tadi, Nak? Siapa yang tahu? Tahu, Bu. Silahkan, anak Ibu yang tahu, silahkan menjawabnya, Nak. Keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah, Bu. Ya, pintar, Puja. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya,
Siapa yang tahu sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarga pada gambar tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Tahu, Silakan. Bu. Bu, saya, Bu. Silakan Asmainda. Ada dengar suara saya, Bu? Ada, Nak. Saya, Bu. Silakan Asma Indah untuk menjawab sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarga. Dayu pada dan gambar. keluarganya menunjukkan sikap persatuan dan kebersamaan di rumah, Bu. Ya, benar. Sikap persatuan dan kebersamaan di rumah, Bu. Coach, Nah, selanjutnya silakan anak-anak Ibu perhatikan video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Perhatikan ya, Nak. Iya, ya, Bu. Bu. Nah, sekarang kan anak-anak Ibu sudah melihat ada gambar 1 dan gambar 2. Sudah anak-anak Ibu amati. Sekarang ada pertanyaan untuk anak-anak Ibu. Pertanyaan pertama, apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 1? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Silakan Sylvia. Dayu dan keluarga sedang senam, Bu. Yap, benar Sylvia. Jadi, olahraga yang dikatakan Sylvia itu termasuk salah satunya yaitu senam. Nah, pertanyaan yang kedua, Jadi mau kena pot tuh. Sampai kecebang. ayo siapa yang tahu apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 2? Ayo nah, siapa yang tahu? Saya, Bu. Silakan Asma Indah. Saya, Bu. Pada gambar 2 tuh Dayu dan keluarganya berkumpul dan saling bercerita, Bu, satu sama lain. Ya, hebat ya Asma Indah. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, mengapa kegiatan seperti pada gambar 1 dan 2 perlu dilakukan? Yo, siapa yang tahu?
Ayo nak, siapa yang tahu? Siapa yang tahu jawaban dari pertanyaan nomor 3? Mengapa kegiatan seperti pada gambar 1 dan 2 perlu dilakukan? Saya, Bu. Nah, Sylvia, ayo Sylvia, apa jawabannya, nak? Kegiatan seperti pada gambar 1 dan 2 perlu dilakukan karena kegiatan tersebut hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan dan kebersamaan merupakan perwujudan dari sikap persatuan, Bu. Wah, benar sekali, Sylvia. Nah, untuk pertanyaan nomor 4, apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, nak, siapa yang tahu? Siapa yang tahu jawaban nomor 4? Apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga? Saya, Bu. Silakan jawab. Siapa yang tahu? Yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dengan keluarga, yaitu kita harus saling menghormati, saling menyayangi, dan tidak bersikap mau menang sendiri, Bu. Ya, benar sekali, Puja. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika kebersamaan tidak ada dalam keluarga? Yo, siapa? Silakan jawab, nak. Siapa yang tahu pertanyaan nomor 5? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya Silakan. Jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga, maka persatuan dalam keluarga tidak akan tercipta, Bu. Wah, benar jawaban Puja. Semua kan ada 5 pertanyaan tadi sudah dijawab oleh anak-anak ibu semuanya dan jawabannya benar semua. Anak-anak ibu pintar semuanya. Dalam kita belajar itu tentu kita harus bersemangat ya, tetap bersemangat dalam belajar ya. Nah, sekarang siapa anak-anak ibu yang mau bercerita?
bercerita tentang cerita Dayu. Di buku siswa Ibu kan ada cerita tentang Dayu. Siapa yang mau membacanya? Yang tentang halaman rumah tuh ya, Bu? Tentang cerita Dayu, Nak. Ya, tentang halaman rumah. Saya, Bu. Nah, ayo Sylvia, silakan baca, Nak. Halaman rumah Dayu, indah dan asri yang itu, Bu. Iya, iya Sylvia. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Tunggu Sylvia. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Sylvia, yang halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Yang itu Sylvia, yang cerita Dayu, yang ada di buku siswanya gambar anak SD. Yang itu ya, Bu? Ya, Sylvia. Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana, keluarga sering kerja bakti bersama. Di sana, tempat dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan dari sikap persatuan. Sudah, Bu. Ya, nah, terima kasih Sylvia yang sudah membacakannya. Sekarang perhatikan video pembelajaran yang Ibu tampilkan ini. Tentang cerita Dayu. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, apakah anak-anak Ibu tahu sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud rasa persatuan dalam keluarga? Ada yang tahu? Bu, saya tahu, Bu. Silakan Asma Indah, apa nak? Bu, saya, Bu. Silakan. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga itu sikap tidak mau menang sendiri. Yap, Sikap benar. tidak mau menang sendiri, Bu. Yap, benar Asma Indah. Salah satunya yaitu sikap yang tidak mau menang sendiri. Oh, sudah ya. Sikap saling menghormati dan menyayangi, Bu. Satu lagi, Bu. Nah, siapa yang tahu lagi? Sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga? Kedua, saling menghormati. Ya, terus? Saya, Bu. Ayo Sylvia, apa lagi? Saling menyayangi, Bu. Ya, sudah. Apalagi Sylvia? Berani mengakui kesalahan dan meminta maaf, Bu. Nah, selanjutnya apa lagi? Menghargai orang lain.
Ya, terus? Udah 6, Bu. Udah. Bekerja sama, Bu. Baiklah. Semua jawaban yang anak-anak Ibu berikan sudah benar dan sudah Ibu tayangkan di video pembelajarannya. Jadi semua sikap yang anak Ibu sebutkan tadi merupakan sikap yang harus kita miliki agar dapat terwujud rasa persatuan dalam keluarga. Jadi anak-anak Ibu biasakan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita membiasakan sikap-sikap tersebut, persatuan dalam keluarga dapat tercipta. Nah, dari penjelasan tadi, apakah anak-anak Ibu paham tentang sikap yang harus yang diwujud dalam persatuan keluarga? Paham, Bu. Baiklah. Nah, sekarang Ibu ada sebuah teks yang terdiri dari 2 paragraf. Nah, siapa anak-anak Ibu yang mau membacanya? Perwakilan 2 orang anak-anak Ibu untuk mau membaca teks tersebut. Nah, ya, paragraf pertama Saya, Asma Bu. Indah. Paragraf keduanya siapa, Nak? Saya, Bu. Nah, Puja. Nah, sekarang untuk membacanya Asma Indah dan Puja dulu ya. Paragraf pertama yaitu Asma Indah dan dilanjutkan nanti paragraf kedua Puja. Untuk anak-anak Ibu yang lain, silahkan simak temannya membaca teks halaman Rumah Dayu, Indah, dan Asri yang terdapat pada halaman 16 dan 17 di buku siswa anak-anak Ibu ya. Semuanya tolong perhatikan. Nah, sekarang silahkan Asma Indah untuk Mulai lagi, Bu. paragraf pertamanya. Oke, Bu. Halaman Rumah Dayu, Indah, dan Asri. Halaman Rumah Dayu, Indah, dan Asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Sudah, Bu. Nah, untuk paragraf keduanya, silahkan Puja bacakan paragraf keduanya, Nak. Baik, Bu. Paragraf keduanya, halaman Rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi 2 bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman Rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Sudah, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Asma Indah dan Puja yang sudah membaca teks tentang halaman Rumah Dayu, Indah, dan Asri. Nah, sekarang, anak-anak Ibu, dalam teks yang sudah dibacakan oleh Asma Indah dan Puja tadi, kan terdapat kosakata sampah organik dan sampah anorganik. Iya, Bu. Apakah anak-anak Ibu tahu arti dari sampah organik dan sampah anorganik tersebut?
Tidak, Bu. Tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Baiklah. Ibu akan menjelaskan apa itu sampah organik dan Stop. sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan mudah terurai secara alami. Misalnya, sampah kulit buah-buahan, sayuran, atau kayu. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak mudah terurai secara alami. Misalnya, sampah kaleng, kaca, dan plastik. Nah, apakah anak-anak Ibu sudah paham dengan apa itu sampah organik dan anorganik? Sudah, Bu. Baiklah, jika sudah paham, sekarang silahkan anak-anak Ibu perhatikan kembali video pembelajaran dan amati gambar yang ada pada video tersebut. Nanti Ibu akan memberikan LKPD kepada anak-anak Ibu untuk anak-anak Ibu kerjakan per kelompok. Anak-anak Ibu paham? Paham, Bu. Nah, silahkan amati gambarnya ya, karena dari gambar tersebut anak-anak Ibu akan mengerjakan tugasnya nanti. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak Ibu per kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok Asma Indah dan Sylvia, dan kelompok yang diberi nama kelompok Apel, dan kelompok dua yaitu Puja dan Rizky yang diberi nama kelompok Anggur. Sekarang kelompok satu sudah tahu kan temannya, dan kelompok juga sudah Ibu bagikan. Sebelum mengerjakan soal yang Ibu berikan, silahkan anak-anak Ibu baca langkah-langkah dan petunjuk dari LKPD yang telah Ibu berikan ya. Ya, Bu. Nah, silakan anak-anak Ibu untuk mengerjakan tugas kelompoknya sesuai dengan gambar yang terdapat pada video pembelajaran yang Ibu tayangkan. Dengan pertanyaan, informasi apa saja yang anak Ibu dapat berikan dengan melihat gambar tersebut. Silahkan anak-anak Ibu bekerja per kelompok. Jika anak-anak Ibu ada yang kurang mengerti, silahkan bertanya kepada Ibu. Baik, Bu. Baiklah. Apakah anak-anak Ibu sudah siap mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Jika sudah selesai, silakan Ibu minta kepada kelompok 1 terlebih dahulu untuk melaporkan atau menceritakan isi gambar yang telah diamati oleh anak-anak Ibu di video pembelajaran tadi. Silahkan kepada kelompok 1. Kelompok Apel dipersilahkan. Kelompok 1 ini kelompok Apel, Bu. Ya, kelompok Apel. Iya, kelompok Apel. Baca, Silvi. Iya. Perwakilan membacanya. Hasil diskusi kelompok 1. Iya, Bu. Isi diskusi dari kelompok 1 yaitu halaman rumah yang bersih, indah, dan tidak ada sampah yang berserakan. Halaman rumah tampak indah dan asri dengan bunga-bunga yang tersusun rapi. Ada juga pohon yang rindang, tempat bermain, tempat ayunan, dan bunga matahari yang mekar begitu indah, sehingga dengan adanya bunga dan pohon rindang tersebut, membuat halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Itulah hasil kelompok 1, Bu. Kelompok 1 bagus hasilnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
Selanjutnya, silahkan kepada kelompok 2 untuk melaporkan dan menceritakan yang anak ibu amati dari gambar video pembelajarannya. Silahkan ceritakan. Kelompok 2, kelompok anggur. Oke, Bu. Kelompok 2. Halaman rumah yang bersih serta indah dan tidak ada sampah yang berserakan di halamannya. Halaman rumah yang terlihat indah dan asri tersebut dengan bunga-bunga yang tersusun rapi dan cantik. Serta ada juga pohon kecil atau pohon rindang. Tempat bermain, tempat duduk, dan bunga matahari yang mekar. Sehingga dengan adanya semua itu, membuat halaman rumah terasa sejuk, indah dipandang, dan nyaman untuk beristirahat serta bersantai-santai. Sudah, Bu. Terima kasih kepada kelompok 2 atau kelompok anggur. Dari hasil diskusi yang ditampilkan oleh kelompok tadi, apakah anak-anak ibu ada yang mau memberikan masukan atau saran? Apakah ada yang mau memberi masukan dari kelompok yang satu tadi? Tidak, Bu, nampaknya. Sudah, Bu. Lanjut, Bu. Baiklah, jika tidak ada, kedua kelompok anak-anak ibu tadi sudah benar, sudah betul, dan semua anak-anak ibu pintar dalam menceritakan gambar yang diamati di video pembelajaran tadi. Jadi, dengan lingkungan atau halaman yang bersih dan sehat tersebut, maka kita akan menjadi betah dan nyaman untuk beristirahat bila lelah dalam bekerja. Maka dari itu, semua anak-anak ibu minta untuk terus menjaga kebersihan di lingkungan rumahnya, agar lingkungan rumah atau lingkungan tempat tinggal anak-anak ibu termasuk ke dalam lingkungan rumah yang sehat. Anak-anak ibu paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, baik-baik. Nah, selanjutnya silahkan anak ibu perhatikan gambar keseimbangan statis dalam posisi berdiri. Nah, silahkan anak ibu perhatikan gambarnya di video pembelajaran ini. Itu macam orang melayang yang satu itu, Bu. Sikap kapal terbang. Itu sikap kapal terbang. Nah, anak ibu nanti bisa mempraktekannya satu persatu ya. Itu gambar ibu ya, Bu? Ya, itu gambar ibu. Saya nggak bisa macam itu, Bu. Macam nanti saya jatuh. Bisa. Semua anak ibu pasti bisa dalam melakukan gerakan gambar seimbang statis ini. Coba perhatikan video pembelajarannya terlebih dahulu. Sama tuh, Bu. Ya. Nanti kita praktekkan bersama-sama keseimbangan statis ini. Ibu juga bagai, Bu, praktekkannya, Bu. Puja suka mempraktekkan, Bu. Ada gambar berjinjit sambil bertolak pinggang. Nah, nanti ibu praktek. Apakah perlu ibu praktekkan langsung untuk anak-anak ibu tahu semuanya? Sangat perlu Ya, sekali, Bu. Praktekkan dulu. Apa, Bu? Coba Ibu, Bu. Sangat-sangat perlu sekali, Bu, agar kami paham lebih lanjutnya, Bu. Baiklah, untuk keseimbangan statis yang pertama ada berjinjit sambil bertolak pinggang. Coba ibu berdiri dulu ya, kalau nampak. Nampak. Kurang jelas, Bu. Tunggu. Pakai HP. Nah, kan kakinya harus dijinjit. Apakah nampak? Ibu duduk, Bu. Berjinjit sambil Nampak, bertolak Bu. pinggang. Kakinya nampak, Bu, tapi katanya bertolak pinggang. Pinggang ibu nggak nampak. Perhatikan Pinggang kakinya ibu terlebih dahulu. Iya, betul, Bu. Pinggangnya tak nampak, Bu.
Perhatikan kakinya terlebih dahulu. Perhatikan kakinya terlebih dahulu ya. Kaki Bu, lain nampak Bu. Perhatikan kakinya. Coba ambil dari jarak jauh, Bu. Bu. Susah tuh, Bu. Tunggu. Saya tuh sambung pakai Bingung HP Ibu satu. tadi. Tak nampak, Bu. Coba dijauhkan sikit, Ibu. Ibunya atau kameranya gitu, Bu. Baik, tenang. Semuanya Satu Bu. setelah Ibu Jendela paling mempraktekkannya ujung tuh, Bu. nanti, anak-anak Ibu juga mempraktekkannya ya. Ibu, suara Ibu putus-putus. Ya, Ibu akan memprakteknya terlebih dahulu. Suara Ibu tak jelas terdengar, Bu. Ibu akan mempraktekkan berjinjit Oke, sambil Bu. bertolak pinggangnya terlebih dahulu. Setelah itu, anak-anak Ibu juga mempraktekkannya berjinjit sambil bertolak pinggang ya. Silahkan Maaf, Bu. Tak nampak gambar Ibu yang lagi berjinjit, Bu. Nah, ada nampak? Gambar Ibu. Nah, pada gerakan berjinjit ini sambil bertolak pinggang Ibu akan mempraktekkannya dan silahkan anak-anak Ibu perhatikan lalu dipraktekkan langsung oleh anak-anak Ibu semuanya ya. Ya, iya, Bu. Nampak, Bu. Jauh sikit, Bu, biar nampak sama kami, Bu. Sudah nampak? Kakimu kecil, Bu. Kakinya Hilang gambar Ibu. Hah? Baru nampak, Bu. Nah, jinjitkan kakinya, terus letakkan ada nampak, Bu. pinggang. Seperti ini ya. Apakah sudah nampak? Kurang nampak, Bu. Ada ayam, Bu. Apakah sudah nampak? Sudah, Bu. Yang Ya sudah, Bu, sudah. Nah, yang selanjutnya mengangkat satu kaki lurus ke depan. Seperti ini. Tangannya di pinggang, kakinya seperti ini. Ada nampak? Alah, Bu. Nampak, Bu. Nah, kan sudah dua gerakan. Lurus ke depan. Nah, berdiri menyerupai huruf T. Ini mudah ini. Seperti ini saja. Nah, kan nampak? Ini berdiri seharusnya. Jadi lurus, Bu. Ya, tegak lurus tuh kembangkan tangan anak-anak Ibu. Sudah? Kembangkan macam ini, Bu. Sama datar Puja. Puja, coba Puja. Oh, nggak bisa sama datar dia. Nah, tangan kiri sama tangan Saya kanan. megang laptop ini, Bu. Nggak bisa di sama datar. Macam itu, Pak. Betul, Puja. Itu dilakukan Macam ini, Bu. Itu dilakukan secara berdiri. Selanjutnya sikap. Oh, ya, Bu. Selanjutnya sikap kapal terbang. Nah, sikap kapal terbang nih. Macam mana nih? Seperti ini. Seperti ini. Nah,
itu sikap kapal terbang. Di belakang nanti Bu, hati-hati. Oh iya Bu, nampak Bu. Sekarang kan sudah Ibu praktekkan semua gerakan keseimbangan statis dalam posisi berdiri. Nah, sekarang silahkan anak-anak Ibu untuk praktekkan. Yang pertama tadi ada berjinjit sambil bertolak pinggang. Siapa yang mau? Asma Indah ternyata kayaknya sudah bersiap-siap untuk mempraktekkannya. Coba Ibu contohkan lagi Bu yang pertama. Yang pertama itu contohkan lagi Bu. Berdiri berjinjit itu, Asma Indah. Berjinjit sambil bertolak pinggang. Bisa Asma Indah? Nampak. Bertolak pinggang itu seperti apa Bu? Bertolak ya, tangannya Berdiri pinggang. pegang pinggang gitu, bukan Indah. Kayak mau senam. Nah, Kakinya rapat. betul. Betul. Hebat Asma Betul. Indah. Asma Indah pintar. Selanjutnya mengangkat satu kaki lurus ke depan. Siapa yang bisa? Ai mau. Nah, Kita mau Bu. Puja, silahkan Puja. Ih, saya malu Bu. Sepertinya Puja ini sering mengangkat kaki ini. Sebentar Bu, siap-siap dulu. Nanti nampak aurat saya Bu. Depan Puja. Sudah Bu. Mana kaki Puja? Betul Bu. Geser ke belakang Puja. Kaki I'm here, Mom. kaki Puja tidak menapak ke lantai Bu. Enggak, kakinya ke depan Puja. Kakinya ke depan. Apa ini? Ngangkatnya ke satu ke depan. Telapak kaki ke layar. Kakinya Layar ke layar. laptop. Telapak macam kakinya ini. ke layar. Ya Allah, maafkan ya. Ya, seperti itu Puja. Telapak kaki Puja ada tai ayam. Malu saya, Bu. Ada tai ayam di telapak kaki Puja. Oh, sakit. Selanjutnya berdiri menyerupai huruf T. Siapa yang bisa berdiri menyerupai huruf T? Asma Indah langsung. Ya. Asma Indah tuh, Bu. Betul, langsung kapal terbang Asma Indah. Kenapa abang? Agak merokek sikit Asma Indah. Salah aja sampai jatuh. Ya, terbang. Kakinya di awang-awang. Nampak. Yap, itu sudah benar Asma Indah. Beri tepuk tangan untuk anak ibu semuanya. Itu adalah Pengen bagus. Itu adalah Bu. apa? Kayaknya beda, Bu. Silvi pemalas tidak mau mencoba, Bu. Iya, Rizky juga. Mita juga, Bu. Tidak mau, tidak ada bersuara, Bu. Mungkin anak-anak itu sudah. Kami aja yang bersemangat ini, Bu. Jadi kami nilainya A+++ ya, Bu. Ya, berapa mau A plusnya Puja? Plus-plusnya Puja? 5. 6 bisa tuh. Puja suka yang 5. plus, Bu. Iya. Yang longgar itu lebih enak bajunya daripada yang sempit macam itu. Nah, Nah, Bu, lanjut, Bu. Itulah gerakan keseimbangan statis yang telah anak-anak ibu praktekkan tadi. Dikarenakan jam pelajaran kita sudah habis, apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya mengenai pembelajaran kita pada hari ini?
Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah cukup jelas. Jika tidak, siapa paham anak-anak ibu semuanya, Bu. yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Silahkan Asma Indah. Wah, gercep Asma Indah ternyata. Alado jawab aja. Hari ini kita belajar kosakata lingkungan sehat, Bu. Belajar keberagaman dalam mewujudkan persatuan dalam keluarga. Ya, benar sekali Bu, Asma Indah. tadi ada juga mempraktekkan gerakan-gerakan keseimbangan. Terus tadi kan Sudah, Bu. ya, benar Asma Indah tadi. Hari ini kita telah belajar mengenai kosakata lingkungan sehat, memahami makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah, dan kita juga telah mempraktikkan gerakan keseimbangan dominan statis dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani. Jika anak-anak ibu sudah menyimpulkan dan mengerti dan paham dengan materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi untuk anak-anak Ibu kerjakan di rumah. Anak-anak Ibu mengerti? Paham, Bu. Nah, sekarang silakan anak-anak Ibu rapikan kembali alat tulis dan duduk dengan rapi untuk kita tutup pembelajaran hari ini. Sudah, Bu. Nah, Ketua kelas, silakan Baik, Bu. pimpin doanya untuk bersyukur atas ilmu yang telah kita dapat pada hari ini. Indah, pimpin doa. Siap, Krak. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersyukur. Syukur mulai. Alhamdulillahirabbil Amin. alamin. Amin. Sudah, Bu. Nah, baiklah Ibu tutupi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.